Perkenalkan, saya Sri Retnoningsih dari SMA Tunas Unpar Indonesia Bandar Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG Daljak kategori 2 Universitas Lampung tahun 2022. Hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan uji kinerja di SMA Tunas Unpar Indonesia kelas 11 IPA untuk materi sistem pencernaan, submateri gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan makanan manusia. Let's go! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Good morning. Okay, how are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you. So, hopefully setiap hari kita itu selalu ada ini ya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berarti kita itu ada progresnya, ada kemajuan. Well, today we're going to continue our learning process. But first, before we continue our learning process, agar pembelajaran kita itu bermanfaat dan kita mendapatkan berkah, diberi kemudahan untuk belajar, let's pray together. Maybe Fawal as the leader of the class, you can lead the prayer. Okay, thank you, Fawal. Well, Alsa, as the secretaries, who is absent today? Why? What happened? Izin. Okay, please tell Brangta that he should complete the task later on, ya, or he can meet me later on, ya. Thank you, Alsa. Well, guys, at the previous meeting, we already learned about the structure and the function of human digestive organ. Oke, minggu lalu kita udah belajar tentang struktur dan fungsi jaringan-jaringan yang membentuk organ pencernaan. Ingat? Masih ingat? Oke, coba sekarang ada jaringan apa aja sih penyusun organ-organ pencernaan? Oke, Liza, apa aja jaringan penyusunnya? Epitel. Oke, epitel pipi. Epitel squamosa. Jaringan darah. Jaringan saraf. Jaringan ikat, jaringan otot. Okay, good. Thank you, Liza. So, in muscle, what kind of muscle that build the digestive organ? Otot apa kira-kira yang ada di organ pencernaan kita? Smooth muscle, good Willy. So, smooth muscle atau otot polos ya. Kenapa sih otot polos? Kenapa bukan otot lurik? Ada yang tahu? Why? Good answer, Liza. Karena dia bekerja tanpa kehendak. Ingat gerak peristaltiknya. Ya, lambung disuruh kerja atau nggak kerja, dia automatically. Once the stomach got the food, ada makanan masuk, dia langsung berkontraksi. Well, so today we gonna continue. Itu masih ada relation with this matter. Tapi sebelum kita mulai, Miss Retno mau bikin kalian lebih fokus lagi. So we will do the ice breaking first. We call it brain gym. So I need to stand up. Diri semua. We're doing the brain gym, so you need to move based on the instruction. Nanti yang bisa pas dengan gerakan ini, Miss Retno kasih plus point. You ready, guys? Halo bunda-bunda, yuk kita seimbangkan otak kanan dan otak kiri kita dengan senam otak pada bagian dari tubuh supaya kamu lebih fit. Selamat mencoba. Okay, good. You can also move your body. Okay, good.
Oke. Ryan agak bingung. Oke, Alsa masih berpikir. Iya, Fawal bingung. Siapa nih yang lancar ya? Oke, Matthew good. Oke, Vic good. Oke. The next one. Okay, thank you guys. Let's give a clap. You may have a seat, please. Okay. Hopefully that movement can connect us into the focus ya. Bisa lebih fokus. Okay. Now we going to our material today. So take a look at this picture nih. Kira-kira have you ever did this thing? Pernah nggak mengalami keadaan seperti ini? Pernah. Kira-kira dia kenapa? Sembelit, diare. Oke, kalau sembelit itu kenapa biasanya? Kurang serat. Apa yang dirasain ketika kamu sembelit? Susah. Terus rasanya? Sakit. Kalau Liza diare, tadi grup yang sini bilangnya diare. Kalau diare itu kenapa kira-kira? Kelancaran. Harusnya enak dong kalau kelancaran. Sakit. Panas rasanya. Panas, sakit kalau diare. Oh, baru tuh. Ada lagi? Ada kuman dan bakteri di situ. Related with this picture, kita mau belajar tentang apa, guys? Oke, kita akan belajar tentang the disease and the human digestive system. Okay, so today that's correct. We're gonna learn about the disease and the disorder that happen in our digestive system. Jadi nanti kira-kira ada gangguan dan kelainan apa aja sih, di mana terjadinya. Nah, kenapa kalian harus belajar tentang itu? Apa sih tujuannya? Apa manfaatnya? So this is our purpose of our learning process today ya. Sama kalian tuh nanti bisa ngaitin pada jaringan penyusun, itu yang tadi jaringan penyusunnya, organ pencernaan dengan gangguan fungsinya. Oh, kalau yang rusak ininya, maka yang terganggu fungsi apanya. Begitu. Setelah itu juga kalian mengaitkan gangguan fungsi pada organ pencernaan manusia dengan upaya penanganan atau pencegahan. Tahu nggak sih bedanya pencegahan dengan penanganan atau pengobatan? Ada yang tahu? Oke, Vic. Gimana? Oke, good answer. Thank you, Vic. Kalau pencegah itu belum terjadi, tetapi kalau pengobatan atau penanggulangan itu sudah terjadi, and then we do the treatment to overcome the disease or the disorder, gitu ya. Jadi ini yang akan kita pelajarin hari ini. Nah, manfaatnya ketika kalian sudah mempelajari ini, kalian jadi tahu kan, oh supaya saya tetap sehat nih, organ pencernaan saya sehat, metabolisme saya baik, saya harus menjaga kebersihan makanan misalnya, or everything else. Nanti kita akan pelajari. Oke? So now I need you to open the Spada. Boleh buka laptopnya, gadgetnya. I give you time. Ya. On our Spada, Miss Retno sudah put some cases about the disorder and disease in the human digestive system ya. Nanti kita akan bekerja dengan kelompok. So kalian nanti akan baca sama-sama, akan diskusi bareng-bareng tentang beberapa kelainan dan penyakit yang terjadi di sistem pencernaan manusia. Setelah itu kalian nanti cari tahu bagian mananya tuh yang rusak. Terus efeknya apa? Gitu. Terus kalau udah ketahuan ada hubungannya atau enggak? Terus gimana cara penanggulangannya dan apa penyembuhannya? Dari yang ringan sampai yang berat. Can you get the point? Okay. So, I will show you first. This is the videos and also the article. And I also put the worksheet ya, LKPD-nya ada di situ juga. You can download it. Nanti akan terlihat seperti ini. Ya.
Di sini nanti ada masalah-masalahnya yang bisa kalian diskusikan bersama. Well, now I will divide it you into 3 group as usual to make our learning process become meaningful ya, dengan lebih mudah diskusinya. So the first group will be Liza, Jovi, Fawal, Fatan. You can move over here ya. Terus group 2 consists of Cika, Azi, Hanza, Fik dengan Rafael. You move there. Okay, don't forget during this learning process, I will take your scores ya. Miss Retno akan ambil knowledge score and then attitude and also the skill score. This is the worksheet. This is the worksheet. And also this is the worksheet ya. You can gather, ngelingkar aja. Okay. Okay, just open the spada first. Ya, buka spadanya. Okay, biology. Spada. Okay, good. Yeah, you can start the video or the article. Okay. I will help you to open the video ya. Okay, this is our. If you have question after you see the video, you may ask the question directly. Okay, class. So, today we'll be learning. Where are Asim and Sarah today? Asim is sick, ma'am. Well, what happened to him? He was saying that something is wrong with his digestive system and that he needs to go to the bathroom around 4 to 5 times a day. Sarah is sick too, but she is facing the opposite problem. She is having problems going to the bathroom and feels that there is a blockage in her system. Oh, I hope they get well soon. Asif and Sarah are both suffering from the most common disorders of the digestive system. First, let's see what digestive disorders are. Any problems in the digestive system caused by contaminated food, lack of water, stress, lack of fiber, and the side effects caused by medication can lead to digestive disorders. Now, what did Asif say? He said that he had to go to the bathroom more than 3 times a day. His stools were loose and watery, and he had abdominal pain. Because a lot of water is lost from the body, diarrhea leads to dehydration. This disturbs normal bodily functions. Okay, so what is the problem in this video? Masalahnya dia kenapa? Diare. Kira-kira diarenya kenapa? Ketahuan belum? Apa yang menyebabkan pada saat diare itu pupnya jadi cair? Karena usus besarnya nggak sempat nyerap air. Kenapa ya kira-kira dia nggak sempat nyerap air? Nah, itu adalah masalah yang nanti bisa kalian diskusikan selain masalah-masalah lain yang ada di LKPD-nya. Okay, before we are continuing our process, do you have any question? Okay, Jovi. Apakah kita bisa meninggal jika terkena diare? Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Mungkin nggak kita bisa meninggal nggak kalau kita kena diare? Ada yang bilang bisa, Matthew ragu-ragu. Bisa karena apa misalnya? Kekurangan cairan atau dehidrasi. Kalau nggak bisa, kira-kira karena apa, men? Langsung berubah, bisa ada yang dehidrasi. Oke, nanti Miss Retno akan kuatkan di akhir. Ada lagi yang mau tanya? Oke, Cika? Gimana? Oh, another disease ya. Kalau kita sariawan. Sariawan itu kira-kira apanya yang rusak gitu ya? Oke, nanti kita akan cari tahu juga. Mungkin ada kelompok lain yang bisa nanggapin nanti. Oke. Pertanyaan yang lain ada? Oke.
Nah, itu adalah poinnya yang harus kita ketahui bareng-bareng. Ketika kita sakit atau merasakan sesuatu kelainan di dalam organ pencernaan kita, apakah ada bagian yang rusak atau jaringan yang rusak? So I need you now to work on your LKPD there. Yuk dibuka. Oke ya. Di situ nanti kalian bisa cari tahu. Oke. Ya. Sebentar, nih ya. Nih Miss Retno ada put di situ Sariawan, ya. Oh ya, oke. Sariawan ini nama penyakitnya apa nih? Apa tuh? Cracker source RAS recurrent apatostomatitis. Tuh Sariawan tuh itu ya ternyata ya. Coba nanti dicek apanya yang rusak. Ya, terus bagaimana penyembuhannya. Terus efeknya seperti apa? Ada di situ ya. So, and then there is a GERD also ya, ada GERD juga. Nah, nanti kalian presentasinya hanya choose salah satu aja and send me to the WA. So you did this all, tapi nanti pada saat presentasi hanya pilih satu case and please make the presentation, it's all up to you. Mau dibikin dalam bentuk Canva boleh, Prezi boleh, tapi nanti bisa di-upload ke media sosial juga ya, and tag me. Send me through the WA. Di antara penyakit-penyakit yang ada nanti pilih apa? Appendicitis. Oke. Appendicitis itu terjadinya di mana? Usus buntu. Usus buntu itu bagian dari apa sih? Usus besar. Oke, good. Yes. Ya. Oke. Nanti presentasinya pilih yang apa masalahnya? Kanker lambung. Oh, kanker lambung. Oke. Berarti spesial di lambung ya. Kira-kira apa tuh penyebabnya? Buat sel tidak wajar. Oke, nanti dicari tahu artikelnya. Good. Aji HP-nya ada cam scanner? Ada. Coba boleh di-scan ininya? LKPD-nya bisa di-scan? Oh, udah bisa. Oke, good. Continuing Cika question tadi ya guys. Coba ada yang pernah Sariawan di sini? Semua orang pernah. Oke, Miss Retno tanya-tanya satu-satu. Alsa waktu Sariawan awalnya kenapa? Karena kegigit. Jadi akhirnya luka. Oke, rasanya gimana? Terus abis Sariawan apa yang paling kerasa yang berhubungan dengan proses makan memakan? Nggak nafsu. Oke, yang sebelah sini ada yang pernah Sariawan? Semuanya pernah. Kenapa? Panas dalam. Kalau ini kegigit, ini panas dalam. Terus yang pertama dirasain apa? Perih. Terus efeknya apa? Susah ngunyah atau kalau ini nggak nafsu makan. Kalau kalian susah, sakit buat ngunyah. Oke. Nah, tuh lagi Sariawan. Jadi kayak ada apa itu? Koreng ya, luka ya di dalam mulutnya. Kurang air, it could be. Miss Retno kasih gambar sedikit. So di situ ada, tapi Miss Retno mau kasih sedikit ya guys. Oke, ini kalau kalian buka yang di Sariawan itu nanti terlihat. Oke, could you please pay attention in this picture first? Jadi kemarin waktu kita belajar tentang jaringan yang ada di organ pencernaan, ini adalah jaringan yang ada di mulut. Terus di bagian dalam itu yang permukaannya itu ada lapisan namanya lapisan epitel squamous atau kelenjar ya. Jadi dia memberikan lapisan mukosa yang mengekskresikan lendir, cairan, enzim ya. Jadi ketika ini terjadi radang, luka, mungkin kegigit, kesogok sikat gigi, atau ketika panas dalam atau kurang vitamin C, ini luka. Nah lihat, seperti yang Liza bilang tadi, ada saraf nyeri, saraf tertekan. Maka kalau ini luka, sarafnya juga tergores, tertekan. Makanya kalian bisa ngerasain sakit dan gak nyaman. Karena radangnya, perlukaannya merusak lapisan mukosa, epitelium sampai menekan sistem saraf.
Gitu, makanya sakit. Kalau udah sakit ya nggak nyaman buat ngunyah dan makan. Sembuhnya gimana? Nanti ini akan terbentuk jaringan baru. Tapi harus dirangsang dulu dengan pembentukan jaringan baru. Makan protein yang cukup, vitamin C, cairan, minum air gitu ya. Nah, yang kalian kerjakan tuh harus bisa memetakan itu. Bagian mananya yang rusak, kemudian efeknya apa, kemudian juga nanti pengobatannya bagaimana. Oke. Oke, good. Iya. Karena kan dia ada aktivitas itu tuh, apa tuh aktivitas ini. Nah, itu. Iya. Aslinya kan sebenarnya bakterinya baik, tapi karena di sini nih kotoran dia jadi melakukan pembusukan. Jadi dia mengerjakan pembusukan. Nah, akhirnya kan yang lain-lain itu juga terpengaruh kan. Dia pecah. Kalau udah pecah mengkontaminasi yang organ tubuh lain. Itu bahayanya di situ. Prepare the question for presentation ya guys. So you are freely to ask some question to your friend. Sudah selesai kan? Oke, good. Riza sudah selesai grupnya? Oke, prepare for presentation. So the first opportunities I will give to Liza's group as the first group, ya. Oke. Good. Nah, floor is yours. The other group, please pay attention. Yuk. Can you make it bigger? Agak di zoom dikit ya guys. Nah, cakep. Oke, good. Good morning. Today, my group will present to you about GERD or penyakit transfusi gastroesophagus atau yang sering kita kenal sebagai penyakit asam lambung. GERD adalah kondisi di mana terjadinya reflux atau airan balik, yaitu ketika asam lambung naik hingga ke kerongkongan. Reflux dapat menyebabkan penderitanya merasakan sensasi perih dan panas, seperti tembakau di bawah tulang dada atau heartburn. Hal ini terjadi karena melemahnya atau satu yang bertugas mengatur proses buka tutup pintu yang menghubungkan kerongkongan bawah dengan lambung. Oke. Katup yang normal akan terbuka untuk memungkinkan makanan dan minuman masuk menuju ke lambung dan dicerna oleh tubuh. Setelah minum dan makanan masuk ke lambung, katup akan tertutup rapat dan kencang agar dapat mencegah isi lambung ke kerongkongan sehingga terjadinya muntah. Namun pada penderita GERD, katup melemah sehingga tidak dapat menutup dengan baik. Selanjutnya ada gejala. Gejalanya itu pertama ada bau mulut, mual dan muntah. Yang ketiga ada sensasi terbakar di dada atau mulas. Biasanya setelah makan yang mungkin lebih buruk di malam hari atau saat berbaring. Yang selanjutnya ada nyeri perut bagian atas atau dada, kesulitan menelan atau disfagia, sensasi benjolan di tenggorokan, radang pita suara atau laringitis, dan yang terakhir ada gangguan pernapasan seperti batuk-batuk dan sesak napas. Lalu ada komplikasinya, yang pertama esophagitis. Lapisan esofagus mengalami peradangan karena pecahnya jaringan di kerongkongan, menyebabkan peradangan, pendarahan, dan kadang bisa terbuka aman. Lalu yang kedua ada strictur. Kerusakan pada esofagus bagian bawah akibat asam lambung menyebabkan terbentuknya jaringan parut yang mempersempit jalur makanan, menyebabkan masalah pendarahan. Yang ketiga ada esofagus karet. Gangguan yang menyebabkan paparan gelang karena perubahan pada sel dan jaringan lapisan esofagus. Hal ini bisa berkembang menjadi sesak. Yang kedua, inflatasi lips dengan memasang gelang magnet kecil untuk membuat celah di antara katup dan lambung tertutup untuk reflux asam. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Thank you guys.
Thank you very much, Group 1. So, do you have any question? Okay. Apakah GERD bisa menyebabkan kematian? Bisa. Boleh dijelasin lebih detail? Bisa. Kenapa? Apanya? Jadi kadang GERD itu sering disangka sebagai penyebab kematian. Karena misalnya sebelum meninggal dia merasakan nyeri di bagian dada, jadi sering tertukar antara penyakit serangan jantung dengan GERD. Jadi biasanya dikira dapat menyebabkan kematian itu sebenarnya adalah serangan jantung yang paling berat. Oh, so actually because of the symptom mostly the same, jadi kadang-kadang agak miss ya. Actually GERD doesn't really directly make someone's died gitu ya, nggak langsung bikin orang meninggal ya. Oke. Was Matthew jawabannya? Oke. Any other question guys? Oke, Caca? Apa bedanya GERD sama MAH? Ayo. Kalau GERD asam lambungnya tuh naik, jadi bisa luka bagian kerongkongan. Oh, bisa mengiritasi luka gitu ya. Oke. Itu biasanya luka di dinding lambung. Oh, kalau MAH ada luka di dinding lambung, tapi kalau GERD itu asam lambungnya naik sampai mengiritasi lukanya di bagian kerongkongan. Kenapa kok kalau misalnya kerongkongan, malah kerongkongan yang bisa luka, bukan lambungnya? Karena Sphincter muscle-nya lemah, jadi asam lambungnya naik. Oke. Kenapa kok si lambungnya sendiri nggak iritasi sementara asamnya stay di lambung almost lifetime? Karena lambungnya punya lapisan pelindungnya tersendiri. Tuh guys, lambung tuh punya lapisan pelindung sendiri. Jadi lambung itu walaupun zat asamnya tinggi dia nggak mudah korosif atau nggak mudah rusak ya. Tetapi bagian lain yang memang tidak beradaptasi untuk asam lambung, begitu kena asam lambung dia akan teriritasi luka. Oke, thank you very much Group 1. You may please come back to your sitting position. Good morning. Good morning. Jadi kami dari grup 3 akan menjelaskan tentang appendicitis atau usus buntu. Yang pertama penyebabnya. Hal ini terjadi karena adanya kalangan di bagian usus buntu seperti ventricle dan biji-bijian yang belum berjalan. Lalu ada perubahan yang terjadi pada suatu organ atau saluran pencernaan, yaitu pembengkakan pada usus buntu yang berisi sisa feses yang tersumbat. Okay, so what are the causes and preventions? For the causes and preventions, first is what causes it, right? What causes appendicitis? So appendicitis happens when the inside of your appendix is blocked, like that we said. Appendicitis may be caused by various infections, such as virus, bacteria, or parasites in your digestive tract. And for the causes, prevention. There is no proven way to prevent appendicitis because it just happens. It just blocks your appendix. Okay. Some experts suggest that eating a high fiber diet with lots of whole grains and fresh fruits and vegetables may help, although experts can't explain why. The second is some home remedies. So if you happen to have appendicitis surgery, what is it called again? Well, yeah, surgery. So expect a few weeks of recovery from appendectomy or longer if your appendix bursts to help your body heal. First is avoid burning activities at first and support your abdomen when you cough. You can use a pillow for additional support, for example. Get up and move when you're ready only. Sleep when you're tired or feel like it. For the treatment, appendicitis treatment usually involves surgery to remove the appendix. Appendectomy can be performed as open surgery using one abdominal incision about 8 to 4 inches long, or the surgery can be done through a big small abdominal incision. The surgeon uses special surgical tools and a video camera into your abdomen to remove your appendix. Okay, yeah, so that's about it for our presentation. Thank you for listening. You're welcome, dear. And this is quite good, yeah, because I seen the first and then the second slide. They put the picture of the organ, the picture of the tissues, yeah, what happened there, and
Also about the treatment, how the doctor or the expert do the treatment ya to handle this problem. Do you have any question guys? Oke, Fik dulu ya. So, does it have the main? Iya, tersumbat. Apa yang menyebabkan itu bisa nyumbat itu kenapa kira-kira? How could itu tiba-tiba tersumbat di situ? Karena ada sedikit sisa tertinggal, terus karena dia apa tuh? Nowhere to go. Nowhere to go karena dia buntu kan, nowhere to go. Jadi once it's put over there, they cannot go anywhere. Then suddenly, not suddenly ya, terus menumpuk dengan proses over ya, penuh. Something like that ya. Oke. Malah jadi bengkak. Ya. Kenapa sih usus buntu bisa menyebabkan kematian? Nah. Karena kalau saat ini akan meledak dan menginfeksi organ yang lain. Kontak di badan karena isi bengkakan itu bakteri yang mengalami pembusukan karena ada yang biasanya menyumbat itu kan kotoran. Jadi kotoran itu membuat bakteri baik menjadi jelek ya gitulah, menjadi bakteri yang tidak baik untuk tubuh kita. Kalau akhirnya meledak, jadi bakteri yang tidak baik itu akan menyebabkan seluruh badan kita. Oke. Question. Actually bakteri apa sih yang ada di situ? Do you know the name of the bacteria? Escherichia coli. Good. Actually that bacteria has a good function ya. Fungsinya buat apa tuh bakteri yang ada di situ biasanya? Untuk bantu proses pencernaan, pembusukan. But kalau something wrong with that tissue, bakterinya jadi stuck there, terjebak di situ, terus banyak kotoran juga, dia jadi ikut pembusukan gitu ya. And let's find together nanti ya. Oke, thank you very much. Give applause to them. You may please have a sit down. Okay, now let me do the evaluate first about your presentation today. Actually, all of you already done the good job. Ini udah bagus presentasinya, tetapi ada yang memang lengkap, ada yang masih kurang lengkap. Grup ketiga sudah termasuk lengkap karena mereka juga memberikan informasi tentang jaringan dan juga tentang kerusakan organ di mana, treatmentnya bagaimana. Begitu tuh juga tadi yang grup 1 about GERD. Kalau kalian lihat yang foto di pojok sininya tadi itu ada hasil endoskopi. Jadi kalau kalian lihat itu adalah sphincter muscle-nya. Well, the second group it's quite good, tapi memang jaringannya belum terlihat dengan jelas bagian mananya yang mengalami kerusakan. Now we go to the emphasizing. Miss Retno kasih penguatan sedikit ya guys, about what have we learned. So, how many disorder or disease do you find out? Ada berapa kelainan tadi? Yang pertama GERD ya, yang kedua kanker lambung. Yang ketiga adalah usus buntu. Let's take a look in my note here. Kita mau lihat yang GERD dulu deh. Ya, ini Miss Retno gedein dulu. This is actually what happen when you get a GERD, ya. This is your healthy stomach, ya. Jadi kalau yang namanya lambung itu otot sphincter ototnya, dia membuka dan menutup, kontraksi. Begitu ada makanan dari esophagus alias kerongkongan enter your stomach, ini langsung nutup supaya asam lambungnya nggak naik lagi. Nah, what happened to GERD itu dia ototnya ini sudah lemah, tidak mampu berkontraksi, tidak mampu menutup dengan sempurna. And then the effect that the asam lambung will go up there. Seperti yang kelompok Fatan tadi bilang, karena di sini tidak beradaptasi dinding jaringannya ini, lapisan epitelnya tidak memproduksi pelindung seperti di dinding lambung. Jadi dia mengiritasi. Makanya tadi ada sensasi rasa terbakar,
nyeri dan lain sebagainya. Dan produksi gas meningkat sehingga ada sendawa dan lain sebagainya. Nah, yang Liza bilang tadi, sementara di dinding lambung sendiri ada lapisan peleknya, lapisan mukosa. That's epitel also. Mukosanya itu memproduksi mukus. Mukusnya itu dia mengandung bikarbonat, which is dia itu pH-nya tinggi, basa. Jadi basa akan melindungi lapisan lambung sendiri dari keasaman lambung, cairan lambungnya. Could you get the point? Dapat ya? Next, the last, it's about appendicitis. Nah. So actually our appendix is the last part, bagian terakhir dari usus. Usus apa nih? Bagian akhir dari usus besar. Fungsinya usus besar kemarin ngapain? Penyerapan air, terus pembusukan ya kan? Di situ tempat flora normal, Matthew bilang tadi, bukan tempat produksi bakteri, tapi betul Matthew bilang. Jadi di situ memang tempat atau lingkungan mikroba pembantu proses pembusukan, which is Escherichia coli. Tetapi sometimes kita juga nggak tahu penyebabnya. Even the expert also didn't know about the case. Ini kok bisa begini. Tapi karena ini kotoran dan ini buntu, suddenly ada kotoran yang masuk menyumbat. Any kind of kotoran, mostly feces. Atau ya kadang-kadang ada biji yang nggak tercerna masuk ke situ. Once itu masuk menyumbat, nah di sini kan ada apa namanya, di sini ini ada bakteri. Yang bakteri tadi itu tetap melakukan prosesnya, pembusukannya. Nah, lama-lama busuk, kalau namanya pembusukan itu memproduksi air, cairan, lendir. Ini bengkak. Ketika bengkak, ini akan menekan saraf. Jadi kamu akan nyeri di perut bagian bawah, di sini. Perut bagian bawah ya. Nanti kalau itu terus berlangsung, sel darah putih terima kode nih, oh ada infeksi. Begitu sel darah putih terima kode infeksi, sel darah putih menyerang. Akhirnya di sini terjadi pertempuran. Sel darah putih yang kalah jadilah nanah. Ketika dia menjadi nanah, ini udah mulai berbahaya. Kalau dia sampai pecah. That's why need treatment. Cut off. Dipotong. With the surgery. Kalau zaman dulu surgery-nya led. Kalau sekarang ada sayatan kecil, masukin selang sama ada kameranya, terus dipotong aja. Gitu ya. Oke, do you have any question about this? Oke, kalau nggak ada, actually ini adalah terakhir dari pertemuan kita. So before we end it, Miss Retno minta ada yang bisa kasih kesimpulan nggak pembelajaran hari ini? Oke? Mungkin Matthew dulu. Pertama itu gangguan pada sistem pencernaan manusia atau menyebabkan kerusakan pada jaringan organ-organ pencernaan manusia. Contoh sariawan akan menimbulkan kerusakan pada lapisan epitel atau mukosa mukus. Dan yang kedua, mitidapan itu rusaknya jaringan penyusun pada organ pencernaan akan menyebabkan gangguan pada fungsinya. Misalnya, jika terkena GERD, maka fungsi lambung dan tenggorokan akan terganggu sehingga proses pencernaan di lambung seperti pencernaan protein akan terhambat. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Oke, thank you Matthew. Pawa? Itu terdapat beberapa kelainan dan gangguan pada organ pencernaan yang dikarenakan kerusakan struktur jaringan pencernaan seperti GERD yang mengakibatkan otot sphincter yang lemah berkontraksi. Yang selanjutnya ada bangkai lambung, itu ada pertumbuhan sel-sel lambung yang tidak terkendali karena adanya mutasi DNA dan lainnya. Yang terakhir itu ada gangguan atau kelainan tersebut dapat disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti bakteri, pola hidup dan pola makan yang kurang baik ataupun penyebab lainnya yang belum pasti. Oke, thank you Pawa. Now, Miss Retno mau mengukur apakah pemahaman kalian sudah bagus. Miss Retno beberapa pertanyaan, silakan dijawab. Tunjuk tangan dulu. Miss Retno, tunjuk siapa yang dapat kesempatan. First question, Andi mengalami sakit pada bagian perutnya kanan bawah. Andi mengalami mual, muntah, dan demam ringan. Pada saat diperiksa, dokter mengatakan terdapat peradangan di area apendik. Penyakit yang diderita Andi adalah, oke Matthew duluan. Usus buntu. Oke, good. Plus point for Matthew. Second,
Seorang mengalami kesulitan BAB, penyebab dari sembelit karena orang tersebut memiliki pola hidup sehat yang tidak teratur. Agar sembelit dapat teratasi, yang harus dilakukan orang tersebut adalah, oke Jovi? Memakan makanan berserat. Oke, memakan makanan berserat. Pertanyaan tambahan, kenapa harus makan makanan berserat? Karena dia lancar. Kenapa kok bisa bikin lancar? Karena serat itu mudah dicerna. Justru karena serat itu tidak bisa dicerna, sehingga dia akan menambah massa faeces. Jadi dia akan melembutkan feses kita, gitu ya. Ada 5 pertanyaan ya. Oh, ada 4. Yang ketiga, orang yang terserang diare dapat mengalami dehidrasi. Proses pencernaan makanan yang tidak terlaksana karena diare adalah penyerapan air. Jadi pada saat diare itu penyerapan airnya dia kurang ya. Karena justru aktivitas bakterinya itu memproduksi cairan di usus kita. Sehingga bukannya diserap, malah ditambahin airnya. Makanya diare itu keluarnya berupa cairan. The last, seseorang yang didiagnosis oleh dokter menderita penyakit gastritis disebabkan adanya gangguan pada organ nomor. Gastritis. Oke, baik lagi. 3, oke, good job, lambung. Oke, thank you all. Oke guys, jadi yang paling terakhir nih deh sebelum kita tutup, Mr. mau tanya perasaan kalian sebagai refleksi pembelajaran hari ini. Fik dulu deh, Fik gimana rasanya habis belajar tentang the disorder and also the disease about something happen in our digestive system? Ya, menentukannya gimana? Could you please tell us? Karena kan kita dapat mengenal apa saja penyakit yang dapat disebabkan di pencernaan kita, dan itu juga salah satu bekal ilmu untuk saya karena saya juga nanti akan menjadi dokter. Oke, thank you Fik. Dan kalau Fatah gimana? Sama-sama kita menarik bisa mengetahui hal-hal yang baru. Padahal sudah ada dari kita, tapi kita sendiri belum tahu. Oke, thank you very much guys. So hopefully kalian semua dapat manfaatnya ya. Thank you. I think that's our end of our learning process ya. Hopefully kalian bisa dapetin semua. Kalau dari penilaian Miss Retno, apa yang kita pelajarin hari ini tuh sudah bisa menjawab tujuan dari pembelajaran hari ini. Kalian sudah bisa tadi ngaitin jaringan mana yang rusak dengan akibatnya seperti apa. Kemudian juga kalian bisa menghubungkan atau mengaitkan ketika kerusakan terjadi pada fungsinya ini, penanggulangannya harus seperti apa. Oke, so to close our meeting today, I need the leader of the class to lead the prayer. You may follow. Be ready please and start to pray. Okay, thank you very much. See you next week. Let's give applause for our meeting today. Thank you guys. Thank you very much.